Kali ini kita akan bahas salah satu aplikasi desain terbaik yang ada di Google Play Store. Nah, aplikasi ini berbasis Android pastinya dan bisa kamu gunakan di smartphone kamu. Oke, kita coba lihat di Play Store. Ini dia, namanya Sketchbook. Oke, jadi aplikasi ini cukup populer karena sudah download lebih dari 100 juta kali gitu ya. Dan aplikasi ini disupport oleh Android 11 dan 12 hanya ya. Jadi kalau Androidnya masih 10, dia harus upgrade ke 11 atau 12 supaya support aplikasinya nggak ada ngebugnya, oke, atau nggak ada force close atau masalah yang lain-lain. Jadi coba kita buka aplikasinya. Nah, aplikasi ini juga salah satu aplikasi yang fiturnya lumayan lengkap dan cukup enak kita gunakan untuk mendesain. Oke, untuk awalnya kita akan bahas dulu fitur-fiturnya atau menu-menunya supaya kalian bisa paham, bisa mengerti untuk aplikasi ini. Jadi nanti nggak bingung lagi. Oke, yang pertama adalah kita ke tombol ini, menu, ada di sudut kiri atas. Oke, di halaman menu ini ada new sketch, kita coba buka. Nah, untuk yang di sebelah kiri ini maksudnya adalah resolusi, yang sebelah kanan adalah banyaknya layer yang bisa kita buat sesuai dengan resolusi yang ada. Model kostum, ini bisa kita kostum, tentukan resolusinya vertikal horizontal bisa kita atur, dan keep proportion, jadi kalau kita tandain dia akan tetap pada proporsinya. Jadi kalau tidak kita keep proportion, dia akan berubah-ubah, tidak sesuai dengan proporsinya. Oke, kita kembali, ada preset. Preset ini adalah resolusi yang sudah ada ketetapannya. Contoh di letter ada A4, A5, sampai ada HD, dan bahkan sampai 4K. Nah, jadi semakin besar resolusinya akan semakin tajam hasil gambarnya. Jadi di 4K ini yang bisa kita pakai hanya 60 layer saja. Itu juga sudah banyak sebenarnya. Oke, kita akan coba membuat lembar kerja baru dengan klik tombol new sketch, lalu kita pilih new screen saja. Mungkin untuk keperluan bikin wallpaper, mulai kita create. Nah, ini dia lembar kerja kita. Ini bisa kita zoom in atau zoom out dengan mencapit layar ya, seperti biasa. Ini bisa kita putar kiri kanan, bisa kita zoom in zoom out, jadi lebih fleksibel. Jadi kalau ada garis-garis yang kita rasa sulit dengan satu sisi, bisa kita putar kanvasnya. Dan ini bisa kita putar sesuai dengan angle-nya, ada berapa derajat, dan zoom-nya bisa kita sesuaikan dengan kebutuhan kita. Ini kita butuhnya di angle 0 derajat saja. Oke, selanjutnya adalah kita ke opsi yang ada di tengah-tengah di bagian bawah, tombol kecil. Nah, ini memang agak tersembunyi, ini untuk memperluas jangkauan mata kita dan tidak mengganggu area kanvasnya. Di sini ada alat-alat yang kita butuhkan untuk membuat sebuah karya. Di sini ada pensil dan macam-macam, dan tipe-tipenya ada yang basic, legacy, ada yang synthetic pen, macam-macam, banyak sekali. Bahkan ada tekstur. Yep.
kita coba salah satunya mungkin di kuas seperti ini synthetic pen. Nah ini deh, kita coba. Oke, cara membesarkan dan mengecilkan kuas itu ada di sini. Kita tekan bagian tengah di bagian alatnya, lalu kita geser ke kiri dan ke kanan. Nih, dia akan timbul size-nya. Kita besarin, kita tes lagi. Ya. Lagi kita kecilin. Bisa, jadi dia akan menjadi seperti ini. Selanjutnya adalah ketika kita tahan kuas lalu kita naik turunkan, maka akan muncul opsi flow dari 0%, 1% sampai ke 100%. Lalu untuk memilih warna, kita ketuk atau kita sentuh di bagian warna. Kita tinggal pilih warna, mau yang pakai color wheel boleh, atau yang tipe palet warna sudah ada di sini, sudah disediakan, dan kita bisa pick warna untuk menjadi palet kita sendiri dengan cara dari atas ini kita tarik ke bawah sini. Nah, ya, kalau kita mau bikin baru juga boleh. Contoh, kita ambil dari sini, kita seret ke mari, maka akan menjadi palet warna yang kita inginkan. Oke, lalu kita kembali. Nah, di bawah ini yang setengah melingkar ada tombol undo, ada redo, lanjut, ada tombol kembali ke alat sebelumnya atau kuas sebelumnya, lalu ada tombol penghapus, lalu pick warna. Ini bisa pick warnanya, kita ambil warna ini lalu kita goreskan, bisa. Lalu kembali ke warna sebelumnya, lalu ke ini adalah cermin, jadi bisa kita balikkan. Oke, kita lanjutkan dengan fitur yang ada di atas. Di atas juga ada tombol untuk undo, untuk redo juga ada. Lalu di sebelah redo ada fitur seperti ini, ada selection, ada transform, fill, guides, dan ini akan kita jelaskan satu-satu. Kita mulai dari selection. Selection ini adalah menseleksi sama seperti di Photoshop. Ada magic wand juga, ada lasso, ada rectangle. Contoh kita pakai yang magic wand tuh, nah dia akan terseleksi. Oke. Lalu di sebelahnya ada tombol ini, toleransinya sampai berapa persen. Lalu ini bisa kita tambahi atau kita kurangi seleksinya. Lalu ini bisa kita pindahkan hasil seleksi. Yap. Selanjutnya tombol ini akan menseleksi bagian dalam. Oke, lalu tanda silang ini adalah untuk menghentikan seleksi. Oke, kita lanjut di transform. Jadi sudah kita lukiskan ini bisa kita transform atau kita rubah besar kecilnya seperti ini. Sama caranya kita cubit dan bisa kita putar-putar. Mau seperti apa kita? Ini khusus di layer yang pertama. Nanti akan kita bahas layer. Jadi seperti ini boleh juga kita buat
dengan opsi distorsi seperti ini. Oke, kita lanjut ke notch. Ini bisa dipindahkan per pixel juga bisa, jadi kita klik di mana saja, ini akan berpindah per pixel. Ini sangat halus. Ini untuk akurasi kita memindahkan objeknya. Jika kita mau pindah secara keseluruhan dengan cepat, kita tinggal tahan yang di tengah, kita tinggal geser. Oke, kita lanjut ke, mari ini flip horizontal, lalu flip vertikal seperti ini, lalu kita rotasi ke kiri bisa, ke kanan juga bisa. Oke, selanjutnya fill. Oke, ini tombol fill. Fill ini adalah cara cepat kita untuk mewarnai secara keseluruhan area yang akan kita warnai. Contoh ini bebas saja, langsung kita klik. Nah, oke, kita rubah warnanya lagi dari color, kita rubah kembali, bisa kita klik lagi. Yap, bisa kita coba kembali. Oke, nah kira-kira seperti itu. Bisa juga di linear fill, bisa kita atur fillnya dengan gradasi. Kita juga bisa atur warna per gradasinya. Ini kita ganti menjadi warna biru mungkin. Ya, seperti itu. Jadi ada tingkatan warnanya di sini. Di sini coba kita rubah menjadi warna oranye. Oke, seperti ini. Bisa kita rentangkan lebih jauh. Wow. Lalu kita ke radial fill. Oh, bisa kita bikin seperti ini. Sama seperti yang tadi, ini bisa kita ganti warnanya dengan cara memilih di opsi warna. Lihat ini, kira-kira seperti itu. Dan ini toleransi warnanya bisa kita sesuaikan. Oke, selanjutnya adalah guides. Guides ini adalah penggaris. Oke, jadi ini penggaris, bisa kita manfaatkan untuk membuat garis-garis lurus. Coba kita ganti dulu warnanya menjadi ini, dan kuasnya kita ganti memakai ini saja. Dan coba kita besarin, opacity-nya kita terikat. Ya. Oke, untuk membuat garis lurus ini bisa kita rubah arahnya dengan cara dengan dua jari, sama seperti zoom in zoom out, tapi harus pas di penggarisnya. Wah, boleh, atau miring juga boleh, sesuai dengan keinginan kita membuat garis yang seperti apa. Oke, ini untuk yang lurus, kita coba yang curve. Oke, ini curve bisa kita atur, contoh seperti ini. Oke, coba kita gariskan. Yap. Nah, kalau yang curve, untuk memindahkannya kita memakai satu jari saja.
di bagian yang tidak ada tombolnya. Kalau bagian ada tombol ini untuk merubah arah atau garis ya. Seperti itu kira-kira. Lalu ada opsi ini, ellipse. Kita bisa atur besar kecilnya, lalu kita gariskan. Ya, kira-kira seperti itu. Dan ini juga kalau kita mau pindahkan memakai satu jari saja. Oke, jadi otomatis dia akan membentuk seperti ini. Oh ya, ini adalah tombol untuk minimize rule kita, jadi nggak makan tempat. Ini bisa kita minimize. Kalau kita close, tinggal di close, maka dia akan berhenti. Selanjutnya adalah simetri. Oke. Nah, sebelum kita ke simetri, ini coba kita hapus secara keseluruhan dengan cara sentuh tombol yang ada di bawah dan kita klik sudut kiri paling atas. Dia akan mengclearkan semua satu layer. Ya. Oke, selanjutnya kita ke simetri. Ini dia. Yang pertama adalah garis vertikal yang membaginya. Jadi dia akan ada dua sisi, kiri dan kanan. Seperti ini. Oke, lalu bisa kita tambahkan dengan garis yang horizontal, maka dia akan jadi seperti ini. Garis ini bisa kita pindah dengan cara menyentuh dan menyeretnya bagian mana yang kita perlukan. Contoh di sini bisa kita bikin seperti ini. Yep. Yang biru ini adalah tanda kalau simetri kita pakai aktif. Oke, bisa kita nonaktifkan. Kita pakai yang di ini. Kita pakai yang radial simetri. Ini bisa kita tambahkan sectionnya. Ini 6. Bisa kita tambahkan maksimal sampai 16 section. Coba kita hapus dulu. 16 section. Wow. Oke, jadi kalau kita ingin menggambar seperti ini, kita tinggal pilih di simetri. Ini selanjutnya ini stop stroke. Jadi dia akan menghentikan garis yang di luar dari tepi seleksinya, akan dihentikan. Kalau tadi kita buat begini, kita extend, maka dia akan lanjut terus garisnya. Tetapi kalau kita stop, dia akan stop. Oke. Lalu ini bisa kita kunci, jadi nggak mengganggu kita menggambar dan tidak berpindah-pindah tempat lagi. Oke, dan juga bisa kita nonaktifkan atau kita hide garisnya, tapi di latar belakang ini masih bekerja ya. Kira-kira seperti itu. Nah, oke, kita lanjut ke draw style. Draw style di sini opsinya ada garis lurus, ada oval, ada persegi,
Itu lagi. Kita lanjut ke predictive stroke. Jadi kita akan membuat garis yang bisa dihaluskan oleh sistem pada aplikasi ini. Kita bikin lebih besar. Oke. Kita ganti dulu penanya. Coba kita besarkan. Lalu kita mungkin akan membuat lingkaran. Oke. Dia akan otomatis menjadi bulat sempurna. Atau kita mau bikin oval juga bisa. Oke. Kita ingin membuat garis lurus tapi kurang lurus juga bisa. Oke. Dengan cara kita seret lalu di ujungnya agak kita tahan sedikit lalu lepaskan. Nah, dia akan menyempurnakan garis kita seperti ini. Oke, kita lanjutkan. Oh, ini di levelnya ada sampai level 5. Tuh, semakin sensitif ya. Oke, semakin sensitif untuk membenarkan atau menyempurnakan garis yang telah kita buat, kira-kira seperti itu. Kita lanjut lagi di import image. Di sini kita bisa memasukkan gambar contoh mungkin atau yang mau kita edit. Jadi mungkin kita akan memakai gambar ini. Kita klik saja. Nah, dia akan masuk ke tahap pengaturan dulu, yaitu bisa kita pindah, bisa kita besarkan, bisa kita kecilkan. Caranya sama kayak seperti di zoom atau zoom out, zoom in, zoom out juga bisa. Kita sesuaikan dengan kebutuhan kita. Oke, bisa kita pindah juga di notch per pixel perbedaannya, bisa kita flip dan seterusnya. Oke, ini kita kembalikan. Selanjutnya adalah di perspective guides. Ya, coba ini kita hapus dulu. Kita ke perspective guides atau panduan untuk membuat gambar-gambar perspektif. Coba kita gariskan. Ini perspektif satu titik hilang. Nah, dapat membuat perspektif satu titik hilang. Silakan seperti ini kira-kira. Lalu ada di dua titik hilang. Kita clear dulu. Dua titik hilang ini bisa kita atur. Mungkin dia di sini, di sini ya, kita atur. Kira seperti ini. Ya. Jadi di sini saya hanya mencontohkan. Kalian bisa explore lebih jauh lagi untuk menggambarnya. Oke. Lalu ke 3 titik hilang seperti ini. Ini biasanya kita pakai untuk membuat gambar gedung tanpa atas, tanpa bawah. Nah, kira-kira seperti ini.
Oke, lalu kita lanjut ke density. Ini adalah berapa banyak garis yang kita butuhkan untuk fitur di perspektif ini. Lalu opacity bisa kita atur. Lanjut, ini bisa kita custom. Ini ada infinite, ada constant grid, dan ini masih sangat bisa kalian explore lagi. Oke, kita clear lagi. Kita lanjut ke teks. Jadi ini kita bisa tambahkan teks di sini. Kita ketik sketchbook. Oke. Lalu bisa kita kecilkan, betul, kita sesuaikan. Lalu hurufnya bisa kita rubah seperti ini. Jadi hanya sedikit pilihan hurufnya, karena dia memang aplikasi khusus untuk create gambar. Jadi untuk opsi fontnya hanya seperti ini. Lalu kita lanjut ke warna. Kita pick saja warnanya. Lalu ini distorsi bisa kita rubah. Ini bisa kita rubah seperti ini. Oke. Mungkin untuk keperluan huruf yang bisa dibikin sesuai dengan perspektif, ini kira-kira. Oke, ini bisa. Hanya saja terbatas di pilihan fontnya. Lalu bisa juga kita pindah notch tadi, pindah di style ke pixel juga bisa. Ada ini juga sih, ada gini, kita putar. Oke. Selanjutnya time lapse. Ini bisa kita rekam. Nah, fitur selanjutnya adalah masih di bagian menu yang atas. Kita coba yang ini. Ini ada library, alat yang kita pakai, sama seperti tombol yang ada di bawah sini sebenarnya. Tapi opsinya adalah langsung ke alat yang kita pakai. Nah, di sini sebenarnya bisa kita rubah. Contoh kita di pensil ini bisa kita setting kembali seperti ini. Hardness-nya, opacity-nya dari sini juga bisa. Kita coba yang lain, mungkin ada fitur lain. Kita coba mulus semua. Kita ke setting. Nah, di sini ada pilihan brush type-nya. Ada yang marker, ada smudge, ada glow, dengan tekstur seperti ini. Lalu ada advance juga. Nah, di sini kita bisa tentukan pressure-nya, kita tentukan stamp, ini randomness juga bisa. Ini adalah salah satu fitur yang ada juga di Photoshop. Jadi kuasnya bisa kita maksimalkan sesuai dengan apa yang kita butuhkan. Oke. Kita kembali saja. Nah, di sini ada color wheel, sama seperti pada opsi yang di bawah tadi, sama saja. Nah, tampilannya sama. Lanjut layer. Nah, ini adalah layer. Layer ini fungsinya untuk memudahkan kita menggambar. Jadi kalau kita perlu lapisan-lapisan, di sini ada, kita tinggal klik tambah, maka layarnya akan bertambah. Ini sama juga seperti di Photoshop, ada layer yang bisa kita gunakan. Jadi contoh, kita gunakan ini di layar ini atas, di layar bawah kita rubah menjadi warna ini.
maka dia akan berada di bawahnya. Kalau kita salah, kita bisa menghapus salah satu, atau bisa kita nonaktifkan penglihatan seperti ini. Salah satunya juga bisa. Lalu bisa kita pindah juga dengan cara menekan dan menyeret ke atas atau bawah, mana yang mau kita pindahkan, seperti itu. Dan di layar ini juga ada beberapa fiturnya, contoh kayak di copy, ada cut, duplicate, clear, macam-macam. Itu juga bisa adjustment warnanya, kita bisa atur color balance nya, opacity nya juga bisa. Lanjut ke blending. Nah, ini mirip sekali seperti yang ada di Photoshop, kira-kira seperti itu. Coba kita duplikat layar, bisa kita nonaktifkan salah satunya. Oke. Nah, kalau opsi merge atau merger adalah menyatukan dua lapis atau dua layer sekaligus, atas langsung ke bawahnya. Nah, dia akan jadi satu layer. Ini kita satukan kembali, juga bisa. Oke. Bisa kita clear. Itu deh. Ini opsi clearnya sebenarnya udah ada di tombol di sini. Clear. Oke, jalan pintas. Nah, oke, selanjutnya adalah ini adalah minimize dari menu-menu yang ada di atas. Ini memperluas jangkauan mata kita untuk bisa menggambar. Oke, sekian penjelasan dari fitur-fitur secara basic pada aplikasi ini. Mudah-mudahan membantu kamu untuk bisa berkarya, dan masih banyak sebenarnya yang bisa kamu explore sendiri, karena kalau untuk dijelaskan mungkin kamu gak akan mengerti atau sulit mengertinya. Jadi kita learning by doing saja. Jika kamu punya pertanyaan, silahkan komen saja di bawah supaya kita bisa saling sharing tentang aplikasi ini. Dan kedepannya saya akan bikin beberapa tutorial mungkin untuk penggunaan kuas dan yang lain-lain secara detail. Oke, saya akhiri. Semoga bermanfaat. Terima kasih.